Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang siswa-siswi SMK Darun Najah kelas 10 ataupun peserta didik baru yang sudah mendaftar di SMK Darun Najah. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankan kami dari tim kesiswaan ataupun saya sebagai wakil bidang kesiswaan akan sedikit memaparkan kegiatan-kegiatan apa saja yang berhubungan dengan kesiswaan. Untuk mempersingkat waktu, sedikit ada perkenalan dari saya pribadi untuk biodata saya. Untuk nama Agus Santosa, terus alamat Sembawa, Kalibening. Untuk pekerjaan otomatis ya guru di SMK Darun Najah. Untuk riwayat pendidikan, untuk pendidikan formal SD Sembawa, SMP Kalibening. Untuk lanjutannya ada MA Wali Songo, dan untuk perguruan tinggi dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Untuk non formalnya kebetulan sempat sedikit singgah ke pondok pesantren. Yang pertama ada di Pondok Pesantren Miftahul Sholihin, ini bertempat di Sigeluh, Banjarnegara. Terus sempat juga menimba ilmu di Kalibeber Wonosobo. Untuk nomor HP, mungkin anak-anak semuanya sudah familiar dengan nomor HP saya karena itu juga menjadi admin di grup. Untuk nomor HP-nya 082134515050. Itu sedikit perkenalan dari saya. Lanjut ke materi. Moto dari kesiswaan SMK Darun Najah adalah takwa, tertib, teratur, terarah, tegas, dan tekun. Teliti serta terengginas dalam menatap dan mencipta masa depan yang lebih baik. Untuk prinsip kerja dari kesiswaan SMK Darun Najah Banjarmangu adalah memperbaiki setiap kesalahan, menghilangkan segala kelemahan ataupun kekurangan, dan mempertahankan serta menyempurnakan segala kebaikan untuk sebuah keberhasilan. Nah, maksudnya memperbaiki setiap kesalahan adalah setiap orang pasti punya salah. Nah, makanya kami sebagai tim di kesiswaan sifatnya adalah meluruskan, seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk prinsip kerja kesiswaan SMK Darun Najah. Untuk janji pelayanan dari kami, di sini tertulis janji pelayanan unit kerja kesiswaan SMK Darun Najah Banjarmangu. Yang pertama, senantiasa melayani dengan senyum, sopan, santun, dan sigap. Untuk selanjutnya, menjaga nama baik lembaga, ya otomatis menjaga nama baik SMK Darun Najah, dan lebih luasnya adalah Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah, dan dapat memberikan keteladanan untuk terutama adalah siswa-siswi kami. Yang selanjutnya, menindak secara adil, bijaksana, tanpa diskriminatif. Yang selanjutnya, peduli, teliti, cermat, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah bertindak tegas, jujur, disiplin, profesional, dan proporsional. Yang selanjutnya, melayani secara ikhlas, cerdas, dan secara tuntas. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan dan bersedia menerima kritik dan saran demi sebuah perbaikan. Itulah beberapa janji dari kami, khususnya adalah janji pelayanan unit kerja kesiswaan SMK Darun Najah Banjarmangu, atau di dalam kami itu ada sebuah tim yang dibentuk dari program kesiswaan, yaitu STP 2K. Itu nanti ada beberapa guru yang akan bertugas mendampingi anak-anak semuanya. Next, selanjutnya aturan yang kami buat ataupun yang kami sampaikan atau tertulis di dalam peraturan di dalam juknis kami itu berdasarkan Permendiknas nomor 39 tahun 2008.
Jadi untuk sebuah program yang kami sampaikan insya Allah tidak ngasal, tidak kami menciptakan sendiri, tetapi ada dasarnya. Ini beberapa program, ada 10 program. Nanti akan kami jelaskan secara singkat beberapa dari 10 program yang kami sampaikan. Ada pembinaan keimanan dan sebagainya sampai selesai, sampai pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Alhamdulillah di SMK Darunajah juga ada program bahasa lain, yaitu bahasa asing, yaitu bahasa Jepang. Nah, nanti anak-anak semuanya bisa belajar bersama. Mungkin ada yang mau kerja ke Jepang dan sebagainya. Nanti kita bisa belajar bersama Dr. Tus, yang kebetulan kita bekerja sama dengan Rumah Pintar yang berada di Tapen, dan beliau juga sebagai direktur utama di Politeknik Banjarnegara. Oke, selanjutnya pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Otomatis apalagi kita ini SMK Darunajah adalah sekolahan menengah kejuruan yang basicnya adalah pondok pesantren. Jadi secara otomatis ilmu yang ada di sini adalah berdasarkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lebih luas, lebih sempitnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aturan-aturan yang ada di dalam unit kerja kami tidak melenceng ataupun tidak menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk selanjutnya, program yang berhubungan dengan ketakwaan, salah satunya adalah PHBI. Nah, PHBI itu adalah peringatan Hari Besar Agama Islam khususnya. Nah, untuk yang pertama adalah kegiatan kurban, terus ada maulid, ada lagi tambahannya adalah hari santri dan sebagainya. Nanti semoga pandemi ini secara segera berakhir. Jadi setiap kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan nanti bisa terwujud dengan dan terlaksana dengan baik. Itu diantaranya adalah PHBI, terus pengetahuan, terus penguatan sholat fardu. Jadi di sini bukan hanya siswa-siswi yang dituntut untuk menjalankan sholat 5 waktu, tetapi dari guru dan orang tua pun ikut andil di situ. Guru dan karyawan menjadi contoh, menjadi teladan ketika berada di sekolah bagi murid-muridnya, dan kita juga menekankan kepada orang tua ketika di rumah. Jadi ketika di sekolah tugas kami, ketika sudah pulang ataupun sudah ke rumah masing-masing itu menjadi tugas orang tua. Jadi kami di sini perlu bekerja sama antara orang tua dengan pihak guru dan karyawan SMK Darunajah. Sholat fardu yang biasa ketika hari normal sebelum pandemi itu ada sholat zuhur dan sholat asar berjamaah di sekolah. Itu salah satunya. Untuk selanjutnya adalah pembiasaan doa Asmaul Husna. Jadi setiap KBM diusahakan dan diharuskan juga, setiap KBM diharuskan dan diwajibkan untuk pembiasaan doa Asmaul Husna. Jadi kalaupun setiap mapel itu gurunya bukan harus guru agama, ketika di jam pertama anak-anak diwajibkan untuk membiasakan diri membaca doa Asmaul Husna. Untuk selanjutnya ada pembiasaan sholat sunnah bersama, yaitu sholat duha. Maaf, di sini masih bentuknya berjamaah. Di sini maksudnya adalah sholat bersama, yaitu untuk sholat duhanya, itu amalan yang sunnahnya. Terus ada istighosah, doa bersama, ataupun mujahadah dan sebagainya. Setiap hari Jumat kita mengadakan tadarus bersama di masjid dan diselingi juga dengan yasin tahlil. Itu seperti itu kegiatan yang sudah berjalan di kegiatan SMK Darunajah, lebih khususnya adalah di bagian STP 2K. Tahfidz Al-Quran 1 juz. Ini minimal sekali. Jadi nanti ketika kelas 3 selesai ataupun sudah mau lulusan itu ada khatmil Quran untuk bacaan juz amma. Jadi minimal sekali juz 30 itu harus dihafalkan. Modelnya nanti di sela-sela guru agama menyampaikan ataupun mengajar di kelas, ada khusus untuk kelas 3 itu ada materi yang berhubungan dengan hafalan juz amma.
dengan model setoran ataupun binodor. Untuk selanjutnya, untuk maghrib mengaji itu pembiasaan dari kami. Entah itu kalian di rumah atau di madrasah masing-masing, atau mungkin ada beberapa anak yang tinggal di asrama dan di pondok pesantren. Itu menjadi kebiasaan anak-anak di SMK Darun Najah, dan nanti juga bekerja sama dengan orang tua untuk mengontrol kegiatan di rumah masing-masing. Jadi luangkan waktu untuk kalian semuanya. Jangan sampai satu hari itu nggak sama sekali kalian membaca Al-Quran. Membaca misalkan pas sholat itu bukan dihitung tadarus, karena itu masuk dalam rukun sholat. Jadi ketika sempatkanlah satu hari sekali baca beberapa surah, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Syukur-syukur ditarget satu hari satu juz dan sebagainya. Untuk selanjutnya, ini contoh-contoh dokumentasi kegiatan PHBI. Salah satunya adalah Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Ini dokumentasi diambil sudah beberapa tahun yang lalu, karena tahun kemarin kita tidak mendokumentasikannya. Untuk tahun ini semoga bisa terlaksana. Terus untuk samping nih yang kanan ataupun yang kiri itu kegiatan keagamaan tadarus bersama. Untuk selanjutnya, pembinaan budi pekerti luhur. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita harus mempunyai akhlakul karimah yang baik. Dengan slogan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Pembentukan karakter siswa melalui penerapan disiplin tata tertib sekolah. Pembentukan karakter siswa melalui penerapan disiplin tata tertib sekolah. Salah satunya dengan kalian semua patuh aturan, baju dimasukkan, rambut disesuaikan, tidak terlalu panjang dan tidak memotong yang aneh-aneh. Itu salah satu pembentukan karakter. Itu salah satu contohnya. Ada beberapa contoh lain nanti yang akan kami bacakan di bagian selanjutnya. Di sini ada beberapa hak, maksudnya di sini ada tata tertib siswa SMK Darun Najah Banjarmangu, dan salah satunya adalah hak-hak peserta didik. Nah, di sini kalian mempunyai hak di sini. Ketika mungkin hak kalian kok tidak dipenuhi, kalian bisa menyampaikan ke pihak sekolah melalui kritik dan saran yang sopan, disampaikan secara baik. Nah, ketika nanti di bagian ini yang kami bacakan, mungkin ketika kalian sudah aktif di sekolah, kok ada hak yang kiranya tidak terpenuhi. Setiap peserta didik berhak yang pertama mendapatkan pengajaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Salah satu contoh ketika mungkin di jam mengajar, jam pertama, jam kedua, di jam ketiganya kok tidak ada guru yang masuk ke ruangan kelas ataupun jamnya kosong, kalian punya hak untuk mencari guru tersebut, misalkan di kantor, mencari tugas ataupun dan sebagainya. Itu adalah salah satu hak kalian. Untuk yang kedua, mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program keahlian ataupun kompetensi keahlian yang dipilih serta jadwal yang ditetapkan di sekolah masing-masing. Yang PSP juga haknya adalah ahli di bidang PSP-nya, yang akuntansi juga ahli di bidang akuntansinya, menghitungnya, yang TKC juga ahli di komputernya. Jangan sampai anak-anak semuanya tidak mendapatkan hal yang seharusnya anak-anak dapatkan. Untuk yang ketiga, menggunakan atau memanfaatkan fasilitas sekolah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pengembangan diri seperti ekstra dan sebagainya. Untuk ekstra nanti bisa dijabarkan di slide selanjutnya. Salah satunya adalah ekstra wajib, yaitu pramuka. Tadi ada hak-hak. Hak ternyata masih banyak. Untuk nanti ada ketentuan pakaian juga. Untuk selanjutnya nanti ada kewajiban peserta didik. Nah, selain hak, kalian juga di sini mempunyai sebuah kewajiban. Di antaranya hadir di sekolah 10 menit sebelum apel pagi. Jadi jangan sampai kalian semuanya telat, karena ini
dibutuhkan kalian sendiri untuk menjadi pribadi yang disiplin. Salah satunya adalah untuk pembentukan karakter. Mengikuti apel pagi di jam 7 sampai dengan jam 7.15 atau jam 7:15 sebelum KBM dimulai. Nah, jadi nanti ada apel pagi itu selang-seling, ada apel pagi, ada tadarus bersama. Semisal hari Senin upacara bendera, hari Selasanya tadarus bersama di kelas masing-masing. Hari Rabunya apel lagi dan seterusnya. Untuk keempat, melapor pada guru piket apabila datang terlambat. Jadi ketika kalian datang ke sekolah, tidak asal masuk kelas. Nanti di depan sudah ada pos penjagaan. Di situ portal insya Allah sudah ada, gerbang sudah ada. Jadi ketika mau datang nanti izin sama guru piket yang berada di sekre ataupun yang berada di lobi tempat guru piket standby di situ. Nanti kalian bisa minta surat izin dengan alasan misalkan terlambat karena apa, dengan alasan yang masuk akal. Untuk selanjutnya yang kelima adalah mendapat izin tertulis dari guru piket dan guru yang mengajar apabila akan meninggalkan sekolah pada jam pelajaran. Misalkan izin, ada kepentingan mendadak misalkan, sakit dan sebagainya, itu harus ada izin tertulis dari guru piket ataupun guru yang mengajar di jam kalian izin. Yang keenam, menyampaikan surat keterangan dari orang tua. Terus yang ketujuh, menyampaikan surat keterangan dari dokter apabila berhalangan sakit lebih dari 3 hari tidak bisa masuk ke sekolah. Bisa surat keterangan dokter misalkan gatel contohnya misalkan dan sebagainya. Terus yang kedelapan adalah melapor kepada guru piket ataupun guru BK apabila terjadi jam pelajaran yang kosong. Jadi bukan malah senang-senang di kelas. Jadi nanti ketika ada jam kosong bisa salah satu ataupun 2 anak melaporkan ke guru piket, bisa guru BK siapa, atau mungkin bisa dilihat jadwalnya di situ. Misalkan pelajaran saya PABB, kok saya nggak datang, dicari di kantor dan ditanyakan ke guru yang lain, mungkin lagi pergi ataupun nggak berangkat. Nah, nanti bisa dicari di kantor. Terus yang selanjutnya yang ke-9, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Jadi ketika hari Senin ya jangan pakai pramuka seperti itu. Hari Jumat pakai baju renang itu nggak boleh. Nah, jadi nanti sesuaikan dengan waktu kalian berangkat, kalian seragam itu sesuai dengan aturan yang diberlakukan di SMK Darun Najah. Nah, ini untuk ketentuan seragamnya. Untuk hari Senin dan Selasa itu seragam abu-abu putih. Jadi atasan dan bawahan OSIS, yang bawahnya abu-abu, yang atasnya putih, lengkap sesuai dengan atributnya. Sepatu hitam, kaos kaki putih, ada topi, dasi, dan ikat pinggang seragam dari sekolah semuanya. Jadi jangan sampai ikat pinggang sudah diseragamkan, kalian pakainya tali rafia, itu kan sudah tidak masuk aturan sekolah. Jadi sesuaikan dengan aturan yang ada. Untuk hari Rabu dan Kamis kita memakai identitas lengkap sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang akuntansi pakai werpak akuntansi, jangan sampai akuntansi werpaknya PSPTV. Itu seperti itu. Untuk ketentuannya bisa dilihat di sini, ada sepatu hitam, kaos kaki putih, dan ikat pinggang seragam sekolah. Untuk hari Jumat, nah ini masih Jumat dan Sabtu. Tapi karena kita untuk sementara pakainya 5 hari kerja, berarti hari Sabtu libur. Nah, untuk hari Jumatnya seragam sekolah komplit dan lengkap sesuai dengan lokasi gudeg, kabupaten, Jateng, nomor dan sebagainya, sesuai dengan aturan pada baju seragam pramuka. Kaos kaki hitam, sepatu hitam. Ini ketentuan pakaian tadi yang saya bacakan. Terus yang selanjutnya adalah menjaga nama baik sekolah, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi misalkan salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah masalah baju tidak dimasukkan. Jadi jangan sampai di sekolah dimasukkan, ketika pulang nggak pakai baju, misalkan bajunya ditaruh di tas dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Tetap sampai rumah baju dimasukkan, bukan dimasukkan ke tas, bukan dimasukkan ke celana, tetapi berpakaian rapi tetap dimasukkan ke dalam. Yang ke-11, menjaga ketenangan dan kenyamanan sekolah agar proses KBM dapat berjalan dengan lancar. Itu dapat dibaca nanti di slide-nya.
Yang ke-12 menciptakan, menjaga dan meninggalkan lingkungan sekolah yang kondusif dalam keadaan bersih. Yang piket itu dikerjakannya sebelum hari kalian piket. Misalkan piketnya di hari Selasa, berarti bersihnya ataupun nyapunya itu di hari Senin. Jadi Senin sebelum pulang yang piket silahkan untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Yang ke-13 mengikuti pelajaran teori dan praktik dan prakerin. Yang selanjutnya mengikuti upacara bendera, senam, bakti sekolah, dan kegiatan kerohanian. Semuanya dapat kalian baca sampai poin 20. Terus larangan bagi peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu dilarang yang pertama mengoperasikan pesawat handphone ataupun HP kalian, kecuali memang dari guru tersebut memperbolehkan ataupun model pembelajarannya menggunakan HP, itu dibolehkan. Tapi ketika dari guru HP minta di di silent ataupun disimpan ataupun dikumpulkan, silakan kalian jangan gunakan HP kalian. Tapi ketika mungkin guru pembelajarannya memakai HP, silakan boleh kalian itu menggunakan perangkat HP kalian. Tidak boleh membawa ataupun menyimpan dan menonton atau melihat buku, gambar porno ataupun video. Nah itu. Jadi nanti setiap beberapa hari ataupun minggu ada pengecekan HP juga. Terus dilarang membawa rokok ke sekolah. Terus yang selanjutnya adalah dilarang membawa barang-barang terlarang seperti narkoba, minuman keras ataupun siu dan sebagainya, senjata tajam, pedang, golok, pistol dan sebagainya, ataupun petasan itu dilarang membawa ke sekolah. Untuk yang kelima, tidak boleh membawa dan menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan aksesoris sekolah. Misalkan pakai topi, biasanya yang sering terjadi topi yang bukan topi seragam, misalkan topi yang jering-jering, topi bolong tengah dan sebagainya. Dilarang memakai sweater ataupun jaket. Kalaupun ketika berangkat sekolah itu boleh dipakai ketika di kendaraan umum ataupun di sepeda boleh, tapi ketika sampai sekolah jangan dipakai, silakan dikemas dengan rapi, dimasukkan tas dan sebagainya. Kok ketika mungkin ada yang pakai, maka jaket akan kami sita. Dilarang memakai jaket tadi yang kami sampaikan, dilarang memakai kalung, gelang dan anting-anting. Itu untuk cowok. Kalau cewek boleh seperti itu, tapi dengan catatan yang bukan aksesoris yang berlebihan. Untuk selanjutnya tidak menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Misalkan sekolah di Derunajo, misalkan magone seragam Jokro ya lucu dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya berbuatlah ataupun bersikap dengan berbicara yang tidak senonoh. Jadi kalian tidak boleh nanti ngomongnya asal ngomong, ora sopan. Kalau sing kedua ngomongnya sembarangan, dengan teman ngomongnya nggak nyaman. Maksudnya nggak nyaman bikin si temennya itu, misalkan karena ngomongnya kasar dan sebagainya. Jadi bersikaplah sopan, santun, yang kepada yang lebih tua, misalkan ke kakak kelas kalian, ke guru dan karyawan dan sebagainya. Intinya saling menghormati, berlakulah dengan sopan, dengan santun. Yang selanjutnya yang nomor 9, tidak mencoret-coret dan mengotori bangunan sekolah, misalkan digambari wayang, digambari apa dan sebagainya. Silakan nanti ketika ada mempunyai imajinasi, dituangkan boleh, tapi jangan pada tembok sekolah. Misalkan nanti ada tugas seni budaya, ada tugas dari saya misalkan kaligrafi, sesuaikan dengan tempatnya. Misalkan meja jangan dioret-oret. Terus yang selanjutnya dilarang merusak, menghilangkan atau menghancurkan fasilitas yang ada di sekolah. Misalkan kursi ini digambari, didol, itu nggak boleh. Terus yang selanjutnya dilarang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dalam lingkungan sekolah. Ini yang biasanya sering terjadi. Misalkan yang pakai knalpot ataupun knalpot bobokan yang lain, nanti akan kami tindak. Jadi dimohon untuk anak-anak semuanya, bila mana perlu dituntun malah motornya, jangan nanti dinaikin malah digeber, itu enggak sopan. Jadi nanti akan beberapa penindak nanti dari tim STP 2K untuk menindak anak-anak yang seperti itu. Untuk selanjutnya dilarang melakukan tindakan asusila. Ini sering terjadi juga di beberapa sekolah tadi, tentunya bukan di sini. Ada beberapa anak yang nyuwun sewu ini pacaran dan sebagainya
di lingkungan sekolah ataupun di luar pun ketika kami mengetahui, insya Allah akan kami tindak lanjut seperti itu. Untuk yang selanjutnya, dilarang melakukan penjudian, misalkan remi dan sebagainya di kegiatan sekolah. Itu sudah sangat tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Untuk selanjutnya, nah ini tidak boleh melakukan perkawinan. Wah, di sekolah ujug-ujug bojo ya lucu. Nah makanya nanti untuk teman-teman semuanya ataupun anak-anak semuanya, fokus untuk sekolah dulu. Misalkan ada yang sekolah karo bojo ya jangan. Untuk selanjutnya, tidak melakukan keonaran, misalkan tawuran dan sebagainya, misalkan perkelahian di sekolah dan sebagainya. Untuk selanjutnya, tidak keluar dan masuk sekolah tidak melalui pintu gerbang, misalkan melompat, merobol, metu mburi, metu salakan dan sebagainya. Untuk selanjutnya, peserta didik yang melanggar peraturan dan tata tertib akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Salah satunya, pemberian tugas yang bermanfaat baik untuk sekolah maupun dirinya sendiri. Terus memberikan sanksi administrasi dalam bentuk catatan ataupun data pelanggaran. Jadi nanti insya Allah dari kami, dari tim STP 2K akan membentuk semacam buku yang disitu adalah berbunyi buku pengendali siswa. Jadi akan kelihatan nanti siswa yang bolos-bolosan, siswa yang sering melanggar aturan sekolah, nanti akan kelihatan semuanya di situ. Untuk selanjutnya, penyitaan barang yang dilarang, nanti akan ada penyitaan. Terus pemberian teguran lisan, misalkan nanti ketika ada guru yang mengetahui, bisa nanti hanya lewat teguran roh, bisa nanti pemanggilan dan sebagainya. Untuk selanjutnya, pemberian skorsing skorsing bertahap, nanti bisa kita memanggil siswa kok melakukan pelanggaran lagi, nanti bisa juga pemanggilan orang tua sampai beberapa kali, dan ketika memang sudah keterlaluan ataupun sudah melampaui batas, kita berikan surat pindah ataupun surat pengunduran diri. Untuk selanjutnya, nah ini yang terakhir, pengambilan siswa kepada orang tua wali yang tadi kami sebutkan di depan. Jadi ketika melakukan pelanggaran yang sudah memang melewati batas, maka dari pihak sekolah akan memanggil orang tua dan biasanya memberikan surat tugas ataupun surat pindah. Ini sanksi pelanggaran. Nah, ini bentuk-bentuk contoh-contoh dari pelanggaran yang kami sudah tindak lanjuti. Ada rambut, bahkan ada miras ini dan sebagainya. Beberapa contoh. Larangan keras, tidak boleh ini. Yang pertama, dilarang keras membawa rokok dan sebagainya, sudah saya sampaikan di depan. Membawa video porno dan sebagainya, ini sudah saya sampaikan juga di depan. Nah, dari beberapa pelanggaran yang ada di depan, kira-kira sih penyebabnya itu apa? Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Karena kurang perhatian dari orang tua itu juga salah satu faktor ketika anak itu melakukan sebuah pelanggaran. Ada juga karena pengaruh lingkungan, kanca-kanca yang berhol kabeh, misalkan seperti itu. Ada juga karena beberapa faktor. Nah, ini pembinaan dan wawasan kebangsaan dan bela negara. LDKS, latihan dasar kepemimpinan, biasanya di awal ketika sesudah kalian masuk, nanti ada LDK OSIS, LDK dari masing-masing ekstra. Nah, itu beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Dari awal kami menyampaikan ketika mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati siswa-siswi semuanya, anak-anak semuanya, itu karena kemurnian dari hati saya, dari ucapan saya, dari kekurangan saya. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan untuk teman-teman semuanya, untuk anak-anak semuanya, di masa pandemi ini tetaplah semangat untuk belajar. Jangan sampai ketika di masa pandemi malah menurunkan semangat belajar kalian. Ketika memang terpaksa harus keluar rumah, silakan patuhi aturan pemerintah. 3M dilaksanakan, memakai masker, jangan lupa syukur-syukur double 3 sampai 4 masker misalkan. Terus jangan lupa mencuci tangan ketika sehabis bepergian dan sebagainya, dan menghindari dari kalian berkerumun. Jadi tetaplah ikuti anjuran dari pemerintah, karena memang penyakit yang sekarang ini beda dengan penyakit-penyakit pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
tetap semangat belajar, jangan lupa tetap untuk beribadah. Semoga terutama kita bisa bertatap muka, bisa pembelajaran lagi, bisa datang ke sekolah, bisa tatap muka, dan pandemi ini segera berakhir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.